Migran Care melaporkan Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin atas dugaan perbudakan modern terhadap pekerja sawit ke Komnas HAM. Aksi hukum ini dilakukan pasca ditemukannya ruangan berbentuk penjara berisikan para pekerja di rumahnya. Inilah ruangan diduga mirip penjara di belakang rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Temuan ini mengemuka usai Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggeledah rumah menemukan para pekerja banyak yang terluka lebam. Kapolda Sumatera Utara membenarkan keberadaan sel penjara itu. Dari hasil pendalaman, ruangan itu dibuat Bupati untuk warga yang direhabilitasi sebelum dipekerjakan di kebun sawit milik terbit rencana perangin-angin. Di hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. Migrant Care sudah melaporkan kejadian ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Diduga Bupati nonaktif terbit rencana perangin-angin melakukan perbudakan modern yang kejam terhadap 40 orang pekerja sawit. Kenapa kami harus cepat? Karena karakter kasus kayak begini dalam konteks skenario hak asasi manusia memang harus cepat. Apalagi kalau ada dugaan terjadi penyiksaan. Terlambat sedikit kita akan semakin meruntuhkan kemanusiaannya. Sementara itu, terbit rencana perangin-angin, tersangka kasus suap terkait proyek di Kabupaten Langkat tahun anggaran 2020 hingga 2022 terus diperiksa KPK. Dalam penangkapan, ia ditangkap bersama 7 orang lain serta barang bukti uang senilai Rp786 juta. Diduga uang yang disita hanya sebagian kecil dana yang diterima terbit rencana perangin-angin sebagai Bupati Langkat. Tim Liputan melaporkan. Nauzubillah min dzalik, jika dugaan perbudakan modern terbukti, maka yang dilakukan oleh Komnas HAM sudah tepat ya Ustaz. Saya langsung lalu seperti apa di Ustaz Erik melihat dugaan adanya indikasi perbudakan modern dalam kasus ini, karena masih, kalau saya pribadi justru masih semacam nggak percaya gitu ya Ustaz, di zaman sekarang masih ada praktek atau konsep perbudakan seperti itu. Iya ya, Islam ya diusung oleh Rasulullah SAW ya 15 abad yang lalu ya, risalah Rasul itu semangatnya membebaskan budak dari perbudakan ya. Jadi dalam surah Al-Balad itu wa ma'tarakamal aqobah, tahukah kalian jalan yang mendaki lagi sukar, kata Allah. Apa itu fakkur aqobah? Fakkur aqobah itu membebaskan budak dari perbudakan. Jadi kalau dulu 15 abad yang lalu ya, membebaskan budak dari perbudakan itu memang secara konkret ya, zahiriyah itu memang ada orang yang diperbudak yang harus dibebaskan, dan ini sulit sekali membebaskan budak itu. Ya bagaimana juga sahabat misalnya Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu membebaskan Bilal misalnya ya, dia harus menebus berapa ratus gram emas itu waktu dulu ya. Nah, itu mahal sekali. Jadi sulit sekali membebaskan budak, itu tidak mudah ya pada saat itu. Nah, kemudian berkembang zaman, membebaskan budak dari perbudakan itu bergeser nilai pemahamannya dengan orang-orang yang diperbudak syahwat, diperbudak nafsu gitu ya. Nah, kita ternyata kembali lagi ke 15 abad yang lalu gitu, dengan ternyata ada perbudakan, masih ada begitu ya. Waduh, ini apakah rasa kemanusiaannya hilang atau memang kan dia itu manusia? Masa ada manusia yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan? Nah, kita terus selalu inilah manusia ya, na'udzubillah min dzalik ya. Di luar kehebatan manusia sebagai khalifah, tetapi juga keburukan manusia yang kata Allah sendiri menyatakan bahwa kalau manusia itu bisa kemudian sebaik-baiknya ya, menjadi sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah ya, khairul lakum. Ya, bisa juga syarrul lakum, bisa juga menjadi makhluk yang seburuk-buruknya makhluk gitu. Jadi dimensi manusia ini sangat luas gitu. Bisa jadi makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah atau makhluk yang terburuk diciptakan oleh Allah. Terserah dia memilih yang mana. Nah, kita ini prihatin sekali, jangan sampai masih ada sedikit pun kita biarkan ada bibit-bibit orang-orang yang masih mau memperbudak secara nilai-nilai kemanusiaan tadi ya. Secara zahiriah itu memperbudak, menyiksa, membuat penjara di rumahnya, dan aduh nauzubillah, ini kita harus hindari. Jangan sampai ada inspirasi, jangan sampai ada ide ya agar orang-orang kembali ke masa lalu. Jangan sampai seperti itu, karena kita tahu sendiri bahwa perbudakan itu hal yang sangat kejam, yang sangat keji, yang pernah
ada di sejarah kemanusiaan. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Erik untuk waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Ustadz sehat-sehat selalu Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.